melanjutkan pembicaraan kemarin tentang eh, pengabdian pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu akan menimbulkan banyak persoalan. Tiga contoh saja kita ambil, misalnya apa yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD tentang mafia tambang, di mana yang seharusnya per kepala rakyat Indonesia itu memperoleh 20 juta per bulan tanpa kerja, itu akhirnya harus berada di tangan mafia. Sejumlah kalkulasi yang pernah disampaikan oleh Mahfud. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, PPATK pernah mensinyalir adanya aliran dana dari usaha penambangan ilegal ke kontestasi pemilu. Nah, ini bagaimana kekuatan ekonomi atau kekuatan uang itu akan berimbas pada jalannya kehidupan perpolitikan. Ya, kalau dengan bahasa Jeffrey Winters itu oligarki dan demokrasi, di mana oligarki cenderung akan merusak demokrasi. Contoh yang terakhir yang terupdate itu adalah apa yang saat ini sedang dialami oleh Bahlil, Menteri Investasi, di mana Bahlil ditengarai, diduga, ini masih dalam bentuk dugaan, itu mengambil alih wewenang atau wewenangnya tumpang suh gitu, overlap dengan apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian ESDM sebagai Satgas Investasi. Dan ini Bahlil sebagai Satgas Investasi telah melakukan hal yang kurang fair atau tidak fair gitu ya, karena mencabut dan memberikan izin dengan dalam tanda kutip sewenang-wenang, sampai nanti terbukti bahwa itu memang sewenang-wenang. Untuk sementara kita duga bahwa itu tanda kutip melakukan kesewenang-wenangan. Nah, inilah contoh bahwa kalau apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara harus menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, ketika itu dilepas kepada swasta, bahkan meskipun itu misalnya Bahlil sebagai pejabat negara, itu dalam hal penguasaan tambang itu dia dianggap sebagai usaha privat, bukan usaha negara. Atau misalnya pejabat-pejabat yang lain yang mempunyai usaha tambang, itu secara definitif itu bukan negara yang menguasai, tetapi privat. Nah, ini yang kita sebagai bangsa Indonesia yang pengen apa yang terjadi di negara kita sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, maka situasi seperti ini harus diformat ulang, siapapun presidennya. Salam konstitusi.